Jika ada satu figur sepak bola nasional yang sering dibicarakan ketika timnas bermain, maka nama tersebut adalah Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang menangani timnas Indonesia saat ini. Sintayong ditunjuk oleh PSSI untuk menggantikan pelatih sebelumnya Simon McManamy pada Sabtu 28 Desember 2019. Sejak saat itu ia mulai menjalankan tugas melatih timnas dari berbagai kelompok usia. Tak jarang Sintayong menemui banyak masalah saat melatih Garuda hingga saat ini, termasuk tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang beberapa waktu lalu yang juga menyeret Ketua Umum PSSI. Banyak netizen mendesak agar Iwan Bule untuk mundur dari jabatan Ketum PSSI. Namun secara mengejutkan Sintayong justru merespon desakan netizen itu dengan pernyataan kontroversial. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri, tulis Sintayong di akun resmi Instagramnya. Jika Sintayong akhirnya benar-benar mundur sebagai pelatih timnas, maka hal ini sangat merugikan karena pelatih Korsel ini harusnya patut diperpanjang kontraknya oleh timnas karena telah memberikan prestasi yang sangat banyak, progres permainan yang begitu terasa, membentuk mental juara, hingga mendongkrak ranking Indonesia di FIFA. Berikut ini adalah alasan mengapa Sintayong layak dipertahankan dan tak boleh mundur dari pelatih timnas Indonesia. Alasan yang pertama adalah Sintayong bukan pelatih sembarangan. Sebelum melatih timnas, kita semua tahu bahwa pelatih 51 tahun itu adalah alumni Piala Dunia 2018 karena melatih timnas Korea Selatan. Hal mengejutkan datang ketika pasukannya berhasil mempermalukan Jerman di pertandingan terakhir dengan skor 2-0. Padahal Jerman jauh diunggulkan saat itu. Selain itu, Sintayong juga berhasil membawa Seongnam Ilhwa juara Liga Champions Asia di tahun 2010. Prestasi-prestasinya tersebut tentu tak bisa dianggap remeh. Lalu alasan kedua adalah niat yang tulus untuk sepak bola Indonesia. Hal ini terungkap ketika Sintayong diundang ke dalam podcast Deddy Corbuzier, di mana ketika ditanya alasan melatih timnas, ia menjawab seperti ini. Saya sebelumnya mendapat tawaran dari Cina, lalu Indonesia. Akan tetapi saya lebih tertarik bergabung menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebenarnya kalau dari uang, saya bisa saja memilih Cina. Namun kalau dilihat dari masa depan, saya pilih Indonesia, kata Sintayong. Selain itu, Sintayong juga tak hanya sekedar melatih timnas Indonesia, namun ia sering membuat beberapa usulan terkait dengan pemain naturalisasi yang sebentar lagi dapat kita nikmati penampilannya. Selain itu, ia juga sempat mengusulkan pembangunan training center hingga membantu pemain-pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Alasan ketiga adalah kaya taktik dan strategi. Karena Sintayong bukanlah pelatih sembarangan, maka tak heran jika ia kaya taktik dan strategi. Setidaknya hal itu dapat kita lihat pada ajang Piala AFF akhir tahun lalu hingga yang terbaru kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tak pernah menurunkan formasi yang pakem di setiap laga. Jika berhadapan dengan tim yang levelnya di atas timnas, Sintayong sering memasang formasi 3 bek tengah atau 5-3-2. Lalu jika ia menginginkan keseimbangan permainan, maka biasa memilih 4-2-3-1, dan jika langsung tampil menyerang sejak awal, ia biasa memilih 4-3-3. Selain formasi yang berubah-ubah, ia juga punya beberapa strategi umpan terobosan yang mematikan, skema tendangan pojok, kerjasama kombinasi 1-2 pemain, dan masih banyak lagi. Alasan yang keempat adalah progres permainan timnas. Sejak pertama melatih timnas, Sintayong memang berfokus pada masalah akurasi passing yang berantakan dan kondisi fisik pemain timnas yang masih sangat lemah. Namun dengan proses yang telah dijalani, timnas saat ini memiliki fisik yang lebih kuat, serta tak hanya sekedar mengandalkan bola lambung yang membosankan. Timnas dapat bermain dengan permainan yang atraktif, membangun serangan dengan tenang dari lini pertahanan, kombinasi bola-bola pendek serta umpan terobosan. Progres permainan timnas begitu terasa karena kita sering melihat gol-gol yang lahir adalah hasil kerjasama antar pemain, bukan gol individu ataupun kebetulan semata. Alasan yang terakhir adalah dekat dengan pemain sehingga dapat membangun suasana kekeluargaan di timnas. Walau dikenal sebagai pelatih yang tegas dan disiplin, Sintayong tetap mampu membangun kedekatan dengan canda tawanya kepada pemain, tingkah lucu dan humornya yang sering mencairkan suasana di tengah kerasnya latihan yang dijalani.
Ia juga tak sungkan untuk merayakan kemenangan dengan penuh ekspresif seperti apa yang kita lihat di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia lalu. Hal ini juga membuat para pemain nyaman berada di timnas karena Sintayong dapat menjadi sosok ayah sekaligus mentor bagi para pemain. Lalu menurut kalian apakah Sintayong dapat membawa timnas Indonesia berjaya di Piala Asia 2023? Tuliskan juga alasan lainnya yang membuat Sintayong layak dipertahankan melatih timnas di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.